Mas Andre, Ya, backgroundnya pengusaha nih, ya kan, udah terbilang sukses lah. Kok sekarang banting setir ke politik? Kenapa? wah itu pertanyaannya sebenarnya pertanyaannya bagus, jawabannya juga cukup sulit. Kenapa banting setir ke politik ya Mbak ya? Kalau dibilang tadi juga pengusaha cukup sukses. Kalau mau dibilang sukses itu sebenarnya ukuran pengusaha kesuksesannya itu banyak Mbak. Cuman karena tadi Mbak siapa namanya Mbak? Hani. Mbak Ani udah bilang pengusaha sukses, oke. Matur nuwun berarti udah didoakan menjadi sukses sama. Nah, kenapa terjunnya di politik? Nah, posisinya memang satu, dulu itu masuk politik, masuk ke salah satu partai, itu sebenarnya hanya ingin mencari teman aja Mbak. Pengen cari Kekancan. temen, ya pengen kekancan, pengen cari temen, terus nambah-nambah temen, ternyata kebablasan sampai masuk ke dalamnya, Jadi sampai enjoy di dalamnya, ternyata di dalamnya tuh lebih ke keluarganya lebih tinggi. Terus kita ternyata tidak hanya politik itu tidak hanya membahas tentang polemik tentang negara ini tidak. Tapi sebenarnya politik yang saya tangkap di sini sebenarnya adalah bagaimana cara pandang kita untuk mencoba membantu masyarakat yang lebih enjoy lagi gitu Mbak. Jadi dalam arti di sini lebih enjoy bagaimana membantu masyarakatnya. Karena di sini politik itu tujuan kita berpolitik tuh punya tujuan, punya visi dan misi. Kita politik mau jadi apa? Seperti itu. Nah, politik kalau di sini dilihat dari segi pandang kita hanya sebagai hura-hura atau sebagai penggembira, ya udah kita di lini luar politiknya. Tapi karena kita pengen lebih lagi, politik itu punya cita-cita, ya itu kan mesti larinya politik itu bisa dibilang menjadi DPR, legislatif, bisa menjadi eksekutif. Nah, seperti itu. Jadi kita tujuannya mau kemana? Nah, karena saya di sini pengen lebih lagi membantu masyarakat supaya bisa menjamah semuanya. Kalau dengan kekuatan pengusaha saya sendiri, ya mau dibilang berat, mau dibilang enggak berat, ya enggak berat. Tergantung kita dari segi keikhlasan, seperti itu. Cuman kalau dari segi politik, kalau kita sudah menjabat di salah satu eksekutif atau legislatif, lembaga, nah itu kita bisa membantu masyarakat itu dengan adanya sesuatu anggaran dari pemerintah. Itu yang benar-benar bisa digunakan untuk memberdayakan diberikan ke masyarakat. Jadi memang hak untuk masyarakat sendiri kita memberikannya juga leluasa. Mas Andi sendiri nanti maju di? Kalau saya ini majunya nanti di provinsi, DPRD provinsi. DPRD provinsi Jawa Tengah. Di dapilnya Jawa Tengah 1. Jawa Tengah 1 itu mana Mas? Kalau Jawa Tengah 1 di sini meliputi Kota Semarang aja ya. Kota Semarang. Iya. Semarang aja. Sudah terjun ke konstituen ya Mas? Waduh, kalau terjun ke konstituen itu sudah sejak tahun lalu ya. Padahal kalau orang bilang itu tahun 2024 kan? Iya. Masih lama. Tahun 2023 itu bisa dibilang tahun-tahun pra pelaksanaan politik pada saat pra pelaksanaan pemilu maksud saya, sebelum tahun 2024, besok pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, tapi saya sudah mulai terjun tuh sejak tahun 2022. 22. Jauh ya Mas. Wah, sudah sejak jauh itu terjun. Karena apa? Karena posisinya walaupun dulu saya 2019 pernah yang pertama kali saya mencoba, itu membranding dirinya itu sulit sekali. Kok nggak kapok Mas? Nggak kapok kenapa? Nggak. 2019 pernah maju kan? Ya. Gagal kan? Ini terus kemudian mau maju lagi. Nggak kapok? Wah, kalau dibilang kapok, orang tergantung cara pandang kita kok.
Kalau mau dibilang kapok, ya kapok. Mau dibilang enggak, ya enggak. Begitu. Kapoknya kenapa? Mungkin ya, kapoknya satu. Kalau dari segi materi yang dikeluarkan itu kan, ya nyuwun sewu, nggak balik lah. Oke. Karena kan banyak kejadian. Nggak jadi terus jadi edan. Jadi Oke. gila kan, banyak kan seperti itu. Nah, bagaimana cara memanage keuangan? Jenengan sendiri diniati untuk kan nggak balik nih. Ya, Diniati apa? Ngamal aja ya. ya kalau saya sih, ya niat ingsunnya gitu Mbak. Niat ingsunnya itu kita beramal saja lah. Kita beramal walaupun secara kondisi itu pusing. Oke. Sebenarnya kalau setelah kita kemarin maju kontestasi untuk pemilu nggak jadi, yang penting kita jangan terlalu terlelap. Jangan terlalu terlelap, kita hanyut dalam hanyut dalam kesengsaraan karena tidak jadi. Enggak. Karena kehidupan kita tuh masih panjang. Gitu. Kalau kita setelah wah nggak jadi nih, terus kita nyuwun sewu jadi edan, jadi gila. Mana-man. Apalagi kan ya nyuwun sewu kita masih muda. Jangkauan masih panjang. Nah, jadi hidup itu tidak hanya berhenti di situ saja. Masih ada step selanjutnya seperti itu. Makanya saya tidak kapok untuk di Maju tahun lagi. 2024 besok saya pengen maju lagi. Selama terjun ke lapangan, Ya. ketemu dengan konstituen di dapil jenengan, Ya. permasalahan apa aja mas? Yang paling krusial? Kalau paling krusial itu secara person atau keseluruhan warga. Keseluruhan. Nah, berarti kan kita bukan bicara person ya. Iya. Kalau person itu rata-rata masalahnya sangat kompleks sekali adalah ekonomi. Oke. Masalah ekonomi itu sangat kompleks sekali. Dan itu menjadi momok. Jadi momok dalam arti di sini mereka sangat butuh dibantu. Seperti itu. Walaupun kita hidup di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa ini kan sebenarnya udah maju lah dibandingkan pulau-pulau yang lainnya. Seperti itu, sangat maju sekali. Secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan masalah yang timbul biasanya mereka berkaitan dengan fasilitas umum. Contohnya jalan. Iya. Jalan mereka rusak. Jalan mereka rusak, tidak ada yang memperhatikan. Terus mereka itu sudah mengajukan. Ceritanya mereka mengajukan kalau dalam RT RW itu biasanya pengajuannya musrenbang namanya. Musrenbang. Nah, lewatnya musrenbang. Nah, musrenbang itu anggarannya juga sedikit. Jadi biasanya dibagi-bagi. Belum tentu tahun ini mengajukan, tahun ini cair belum tentu. Bisa aja nanti ini dialihkan untuk ini dulu. Kebetulan ada yang lebih penting mana dialihkan ke situ. Jadi mereka enggak bisa ini. Jadi mereka berpikir bahwa calon anggota DPR atau DPR yang turun ke lapangan, mereka berpikir bahwa kita itu sebagai malaikat. Seperti itu, sebagai sinterklas. Kayak gitu. Jadi mereka berharap memang harus dibantu. Gitu. Ya itu mereka namanya kalau masyarakat itu nyebutnya aspirasi ya. Yep. Walaupun saya belum jadi DPR, tapi ketika turun ke bawah, itu mereka pasti bilang, Pak saya nyuwun aspirasinya. Lah kan saya bingung, wong saya juga belum DPR. Aspirasi apa yang saya bawa? Seperti itu. Tapi nggak masalah. Nah mas, kalau terpilih, Mas Andri kalau terpilih nanti, fokusnya mau memperjuangkan konstituen di bidang apa? Fokusnya kemana? Yang pasti selama ini saya sudah banyak membantu dari aspirasi teman-teman juga, dari PDI Perjuangan. Kalau saya sendiri dari Partai PDI Perjuangan, banyak teman-teman yang dari legislatif atau eksekutif yang sudah membantu itu di dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu saya ingin, karena saya sendiri turun ke bawah itu lihat banyak anak-anak itu yang pendidikannya kurang. Bahkan di Semarang ya mas ya? Di Semarang. Di Semarang pun banyak yang masih kurang pendidikan. Entah itu dari segi ekonomi atau dari pola didik orang tua. Tetapi mereka rata-rata yang saya temui itu dari segi ekonomi mereka kurang. Jadi mereka putus sekolah ada.
realisasinya nanti ketika sudah jadi fokus jenengan kan untuk mengubah pola pikir supaya mereka menganggap menempuh pendidikan lebih tinggi gitu kan. Realisasinya nanti mau dibikin apa? Yang sudah turun itu salah satunya beasiswa pendidikan. Oke. Beasiswa pendidikan itu berupa pemberian uang tunai yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau untuk pembiayaan SPP khususnya di swasta. Kalau yang di negeri kan karena gratis ya. Kalau yang di swasta itu sangat memprihatinkan. Itu karena ketika SPP mereka tidak lancar, guru di swasta pun juga nangis. Oke. Gitu. Terus Kalau apa provinsi itu kan SMA SMK ya? Ya. Pendidikannya ya. Kalau melihat jenjang pendidikan SMA SMK di Semarang sendiri, permasalahan anak-anak yang sejauh ini jenengan lihat apa, Mas? Permasalahan anak-anak ketika mereka lulus dari SMA bingung mau ngapain. Itu kan sangat kompleks di situ. Beberapa kali saya nanyain ke mereka bahwa kamu setelah lulus SMA mau ngapain? Bingung. Mau kuliah, biayanya nggak ada, Mas. Terus mau kerja, bingung mau kerja apa. Gitu. Itu rata-rata yang saya temuin seperti itu. Dan bersyukur sekali bahwa saat ini itu dari pemerintah pusat itu ada bantuan gratis kuliah. Oke. Dan itu sudah dijalankan. Itu yang perlu banyak disosialisasikan. Ya, itu sudah dijalankan dan saya ikut menjalankan juga untuk program kuliah. Dan bersyukur sekali bahwa mereka sudah mendapatkan itu. Dan memang konsekuensinya mereka harus beres sampai lulus kuliah. Dan itu yang kita cari serius. Tenggat waktu 4 tahun artinya selesai tepat waktu gitu ya? Harus selesai waktu dan itu sudah terrealisasi. Kalau saya perhatikan dari obrolan jenengan, ketertarikan jenengan lebih ke pendidikan ya, Mas? Enggak juga sih, Mbak. Banyak hal. Cuman yang saat ini sedang kita geluti, saat ini yang sedang kita jalankan adalah di pendidikan. Berarti komisi apa itu nanti? Kalau di pendidikan setahu saya di DPRD provinsi itu komisi E. Komisi E. Ya, cuman kalau kita kan besok nggak tahu. Kalau misalnya kita masuk, kita dapat komisi apa, yaitu kita ikutin alur saja, Mbak. Kalau background jenengan sebagai pengusaha, terus sekarang ke politik itu, apa yang mau, kan sudah jenengan di dunia bisnis udah banyak pengalaman nih. Ya. Yang mau di-share ke anak-anak muda konstituen apa? Dari segi bisnisnya apa politiknya nih? Bisnis toh. Dari segi bisnis ya. Pengusaha jenengan. Tapi kalau dari segi pengusaha, ya intinya mereka balik lagi setelah mereka melalui fase pendidikan. Fase pendidikan itu mereka harus bisa menentukan mereka mau kemana. Nah itu yang harus kita arahkan, itu yang harus kita bina. Bahwa jangan sampai kita itu melahirkan generasi penerus bangsa itu yang tidak kompeten. Kalau saya berpesan kepada anak muda di sini, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba menjadi apapun yang ingin kamu lakukan. Tetapi dalam konteks positif loh ya. Yep. Cuman segi positifnya mereka mau melakukan apa saat ini kan banyak sekali faktor. Banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan. Salah satunya ya konten kreator seperti itu. Sekarang Kalau lagi hits konten kreator. Kalau mau jadi pengusaha kayak jenengan gitu, tapi misalnya terkendala modal, terus jaringan, link, Nah, itu kalau seperti itu memang jam terbangnya harus tinggi, Mbak. Jam terbangnya harus tinggi dan dulu saya pun bukan murni ingin menjadi pengusaha, tidak. Tapi saya memang dulu bekerja dulu. Jadi memang di sini kalau bukan dari balungan gajah itu susah. Oke. Dari balungan gajah loh ya. Kalau saya itu kan posisinya kerja dulu. Saya bukan dari keluarga yang dari balungan gajah, nggak juga. Bukan. Saya memang murni, kita tidak disupport apa-apa, kita hanya disupport pendidikan aja dari orang tua.
Nah, bagaimana setelah kita disekolahkan, diulahkan, nah itu bekal kita, itu ilmu kita yang diberikan orang tua. Bagaimana kita mengembangkannya. Dulu saya sempat kerja juga kok, Mbak. Kerja dulu di beberapa perusahaan swasta, dan itu mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman. Intinya situ, intinya keluar dari zona nyaman. Setidak nyaman apa? Jadi begini, ketika kita ada di rumah, itu saya anggap itu zona nyaman. Iya. Kita pulang dari pergi, datang lagi ke rumah. Mau makan tinggal lagi. Makan tinggal makan. Listrik nggak bayar. Mau nonton TV tinggal nonton. Itu menurut saya zona nyaman. Nah, ketika ada di zona nyaman seperti itu, ini pola pikirnya tidak akan pernah, apa ya, orang-orang Jawa bilang itu meletik. Nggak meletik gitu lah, nggak kurang terasa. Intuisinya nggak terasa. Nah, mau nggak mau dipaksakan diri sendiri harus keluar dari zona nyaman. Itu jenengan yang terpanggil sendiri, aku nggak mau gini terus gitu. Iya, dulu karena gini, kalau kita posisi di rumah itu sudah menjadi raja kecil. Itu umur berapa Mas jenengan terpanggil untuk keluar? Aku umur berapa ya, lulus kuliah lah tahun 2008. 22-an. Ya, kurang lebih 21, 22. 22. Ya, kurang lebih umur segitu itu. Pokoknya dulu kuliah pengennya cepat lulus, cepat lulus, karena kuliah kan dulu cuma 3 tahun 3 bulan kan. Itu udah pengen cepat lulus. Setelah itu saya pengen cepat pergi dari rumah, gitu. Karena apa ya, kalau saya di rumah terus Nggak meletik tadi. nggak meletik. Mau nggak mau saya harus pergi. Kebetulan saya punya ada saudara di Bandung. Merantau berarti. Saya memberanikan diri ke sana dengan berbekal apa adanya, saya ke sana. Ya di sana terus bukan langsung nempel ke saudara. Enak tidak. Itu adalah batu loncatan pertama. Seperti itu. Nah, kita manfaatkan pola-pola peluang-peluang yang ada di sana. Kita harus berinteraksi, mencari link itu tadi. Iya. Karena link terus interaksi dengan orang itu tidak segampang membalikan tangan. Butuh waktu. Proses yang panjang. Makanya kalau sebelum menjadi pengusaha, yaitu tadi kalau bukan balungan gajah atau bukan basicnya orang tuanya Orang sudah kaya. pengusaha, kalau enak aja kalau orang tuanya udah pengusaha, tinggal nerusin selesai. Nah, kalau yang belum, rintisnya. yang rintisnya itu yang sulit di situ. Nah, itu kita harus pintar-pintar berkomunikasi dengan bersosial dengan sesama manusia yang lain. Jadi mungkin ilmu politik jenengan berinteraksi sudah dimulai dari situ ya Mas? Iya. Sebenarnya secara tidak langsung kita di pengusaha itu pun secara tidak langsung juga sudah berpolitik secara tidak langsung. Cuman kan tidak berpartai. Begitu. Politiknya politik pengusaha begitu, bukan semua orang hidup di sini semuanya berpolitik kok. Iya, kok mahasiswa berpolitik. Dia pengen lulus pasti punya politik sama dosennya, kan begitu. Itu pasti ada. Ketika merantau itu, kan tadi jenengan niatnya kan pengen keluar dari zona nyaman. Setidak nyaman apa yang pernah jenengan alami di momen merantau itu? Wah, banyak ya, kalau diceritakan itu sangat tidak nyaman sekali. Dari yang ada menjadi tidak ada. Gitu. Jadi contohnya, dulu kalau di keluarga saya itu secara ekonomi cukup lah, bisa dibilang cukup. Nah, posisi itu ya middle, tengah-tengah, cukup. Nah, itu ketika saya mau jalan-jalan, mau dolan-dolan, ada mobil orang tua saya tinggal pakai. Pakai mobil lah, pakai motor lah. Toh itu juga bukan saya yang beli. Ya itu kan zona nyaman saya di situ. Nah, ketika saya pergi dari situ, nggak mungkin dong mobilnya orang tua saya tak bawa. Mau mobil cuma satu, kan begitu. Kecuali mobilnya banyak, beda cerita. Mobil cuma satu, ya udah, mau nggak mau kita meninggalkan itu semua. Bener-bener dari nol, bener-bener dari tidak membawa apa-apa. Ya kita nikmati aja prosesnya. Mas Andre, Ya. Politik itu kan biasanya dilakukan orang-orang tua, para senior lah. Jenengan masih muda, umur berapa non sewu? Saya 36, Mbak. Nah 36 terbilang muda lah ya. Kok mau jadi politisi? Secara face kayak Cik tua ya, nom. Mbak ya. Oh, masih muda ya, Mbak ya. Cik nom, Mas. Oke. Aman. Oke, masih. Kalau mau dibilang politik itu
dekat dengan orang tua-tua, ya di sana banyak senior-senior yang sudah berumur, pengalaman lebih banyak daripada kita anak-anak muda. Cuman sekarang karena kita hidup di zaman milenial, nah banyak anak-anak muda yang tertarik untuk terjun ke dunia politik. Itu bedanya di situ. Beda dengan zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu anak muda politik bodoh amat dengan politik, begitu kan? Anak-anak muda lebih cenderung mereka ke having fun, mereka lebih cenderung ke dunianya sendiri kan begitu. Lebih ke hedonisme juga. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi ada. Ya kebanyakan lah, tapi betul. Nah, posisi di situ memang apa ya? Kalau mau dibilang dekat dengan yang tua-tua, ya itu kita sebagai anak muda kita juga pengen belajar juga dari mereka. Jadi nggak ada salahnya kok kita sebagai anak muda terus kita terusin ke politik. Ya bukan terus kita terjun ke politik terus kita langsung jadi kilo aku cah nom neng politik, kasarannya misalkan duit terus duit pengalaman duit gini, enggak, itu salah. Gitu. Padahal kalau saya pribadi pengen masuk ke politik, ya itu tadi, selain membantu masyarakat nantinya dan mempunyai tujuan utama untuk menjadi legislatif atau eksekutif, juga bisa membantu masyarakat lebih lagi. Tujuan selanjutnya yaitu belajar kepada senior. Tapi itu setuju gak kalau dibilang politik membosankan? Enggak, saya nggak setuju. Asik, ada seninya? Seninya banyak. Gimana? Di politik itu seninya banyak. Kalau saya bilang politik itu membosankan bagi yang tidak suka, Mbak. Bagi yang nggak suka, alah politik ngono-ngono wae. Sing dibahas ngono-ngono, ra ono juntrungane, ndak ada titik temunya di mana. Politik itu seninya banyak. Salah satu yang saya alami saat ini ya, saya di Partai PDI Perjuangan itu, seninya yaitu, seninya kita itu banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka, gitu. Apalagi sekarang zamannya zaman media sosial. Banyak yang memuji, banyak yang membuli. Termasuk kayak black campaign gitu. Nah, bisa dibilang black campaign. Kalau dulu black campaign-nya nggak kelihatan. Kalau sekarang terang-terangan. Karena ada sosial media. Iya, sosial media ditembak langsung gitu. Terus ya, itu seninya di situ. Serunya di situ, bagaimana kita menjaga emosi jiwa. Ketika kita ditembak begitu sama orang, terus kita emosi. Wah, ya wis repot. Jenengan termasuk orang yang seperti apa kalau misalnya ditembak dengan kabar-kabar yang tidak benar mengenai jenengan sebagai politisi? Ya kita lihat dulu konteksnya mereka seperti apa, gitu loh. Jangan sampai kita melihat mereka nembak dengan satu statement mereka yang dikeluarkan. Mereka mengeluarkan statement terus kita langsung jadi emosi, nggak bisa. Kita harus lihat dulu urusannya kemana nih. Nah, memang harus pendewasaan diri itu penting, menahan emosi itu penting. Dan di politik itu bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi bahwa teman jadi lawan, lawan jadi teman. Itu di politik seperti itu. Sudah mengalami? Oh, banyak sekali. Kejadian seperti itu banyak sekali. Ya kita enjoy aja. Tapi kan akhirnya kita semua berteman. Kita berpikir berteman. Kalau yang kita bilang teman jadi lawan, lawan jadi teman itu hanya perasaan dalam hati, perasaan dalam diri kita. Tetapi secara posisi kita di luaran, posisi kita menghadapi orang, ya nggak bisa dong. Kalau saya misalkan nggak suka sama X, terus tiba-tiba langsung kita nyerang dia, atau kita musuh dia, nggak bisa begitu. Dari pengusaha kemudian ke politik, nah menurut jenengan setelah mendalami dua-duanya, ada persamaan nggak sih? Menjadi pengusaha itu, apalagi dengan saya yang dulu awal terjun ke pengusaha dengan modal nol rupiah, yang saya tidak punya apa-apa. Masa Mas? Nggak punya apa-apa, Mbak. Kok bisa sebesar sekarang? Ya, itu tadi Mbak, faktornya salah satu faktor terpenting adalah kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan orang pada kita. Saya bermula dari situ. Jadi ketika saya tidak punya modal apa-apa, terus saya istilahnya mencoba presentasi lah. Kita mencoba
aku tuh punya Ide. punya skill, punya kemampuan. Punya ide mau usaha Ide apa? iya, ide iya, tapi skill juga penting. Karena apa? Ketika kita tidak punya skill untuk menggait investor, itu susah sekali. Investor mana ada yang mau? Dan itu bukan uang kecil. Itu susah sekali. Nah, disitulah ada kaitannya dengan politik. Kayak gini gak sih Mas, jenengan setuju nggak? Politik itu soal seni meyakinkan. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang seni meyakinkan. Ya. Seni Kalau- meyakinkan orang kan? Ya, ya itu lagi politik bisa dibilang seperti itu bisa. Tinggal politik itu masuk judulnya kemana? Judulnya ke pengusaha, ya berarti politiknya politik usaha dong. Nah, atau masuk ke partai, politiknya politik partai. Mas Andre, Ya, Mas Andre anak muda, Mas umur 36 terjun ke politik. ya. Pesan jenengan, sikap jenengan terhadap mungkin lingkungan jenengan juga ada, teman-teman jenengan juga ada untuk mereka yang apolitis, nggak jauh-jauh dengan politik dan nggak mau tahu dengan politik, gimana Mas? Anak-anak muda sekarang tuh unik-unik, Mbak. Unik-unik, aneh-aneh. Itu anak muda zaman sekarang seperti itu, karena kita hidup di era seperti itu. Nah, kalau mereka kurang begitu suka dengan politik atau cuek dengan politik, rata-rata anak muda di sini cuek dengan politik. Rata-rata. Itu ya mau nggak mau kan kita harus mendorong mereka. Dengan adanya itu tadi kaum milenial, contohnya kayak saya nih anak muda terjun ke politik. Nah itu fungsinya saya buat apa? Memberi contoh. Buat mengajak mereka supaya mereka itu ayolah. Ini tuh politik ini bukan terus kamu ngurusi pola pikirmu harus mikir negara, tidak. Gitu loh. Kadang kan mereka anak-anak muda itu berpikirnya begini loh. Walah negara ngopo dipikir, wis ana sing mikir. Begitu kan? Iya. Nah, pola pikir mereka seperti itu rata-rata. Ada yang juga sudah berpikir bahwa wah ini kita harus begini-begini. Kita harus baik untuk apa ya istilahnya SDM diri kita masing-masing diperbaiki untuk menunjang bangsa Indonesia. Nah, itu kan yang PR kita, PR saya itu untuk mengajak kaum milenial, kaum muda itu supaya tidak apolitik itu tadi. Tidak cuek. Ya, nggak cuek, tidak cuek dengan keadaan. Jadi banyak kok teman-teman di sini siswa aku melu nyoblos. Padahal mereka punya hak pilih. Punya hak pilih. Nanti kalau misalnya ada masalah apa-apa yang disayang pemerintah. Nah. Dan mereka golput. Nah, seperti itu kan banyak kan di sini yang ya nyuwun sewu melakukan demonstrasi, melakukan apa. Saya yakin yang demonstrasi itu juga belum tentu paham. Kalau yang pelopornya, yang pentolannya pasti paham. Ada yang artinya ada yang cuma ngikut. Ya, cuman yang dibaliknya itu saya yakin 100% bahwa di belakangnya itu ikut-ikutan gitu loh. Karena saya mengalami masa-masa itu, masa-masa menjadi mahasiswa, ini saya mengalami bahwa diajakin demo, Rono demo ini. Lah saya kan nggak suka yang begitu. Pernah ikut demo, pernah ikut ini. Saya pikir-pikir, ya ngapain ya begitu. Saya juga nggak begitu paham. Nggak tahu apa yang dilakukan. Dan saya dulu pernah menjadi orang yang cuek politik. Saya sendiri, saya pribadi saya pelaku apolitis tadi sebenarnya, dan saya dulu bodoh amat. Yaitu ternyata saya ketemu dengan beberapa teman, beberapa senior yang mereka mengajak. Nah, itu yang menjadi tugas saya sekarang untuk mengajak senior sudah ngajak jenengan ya. Sekarang tugasnya ya senior sudah memberikan pengertian bahwa politik itu seperti ini loh, bahwa kamu tuh besok pada saat pemilu tuh seperti ini loh. Jangan sampai nanti kamu menjadi gelo gitu loh, gelo karena kamu tidak nyoblos, tidak menggunakan hak suaramu begitu. Oh ya, setelah saya paham, saya tahu. Oke, begitu. Nah, sekarang tugas saya untuk mengajak kaum muda nih. Nah, mengedukasi, mengajak kaum muda supaya ayolah kalian itu
calon penerus bangsa. Kita nggak tahu kalian mau jadi apa, kita nggak tahu, ya kan? Siapa tahu orang-orang yang dibalik seperti itu bisa jadi presiden, bisa jadi apa, bisa jadi pejabat apa, kan kita nggak ada yang tahu. Nah itu makanya kita harus ngasih pengertian ke mereka. Momen apa yang membuat jenengan kemudian emang jalan hidupku pengen jadi politisi aja? Kalau mau dibilang momen itu, karena saya di PDI Perjuangan sendiri sudah apa ya, dibilang sudah terjun terlalu dalam. Mas kejeron. Ya, karena dulu saya inggrang-inggring, Mbak. Masa? Iya, inggrang-inggring terus terang. Saya inggrang-inggringnya itu begini, masuk enggak, keluar juga enggak. Karena kan tujuan hidup saya kan. Soalnya jenengan kan kayaknya sepertinya tipikal orang yang nggak pernah ragu-ragu, yuk tabrak aja gitu. Iya, jenengan bisa baca pikiran saya. Posisinya memang nggak bisa mau ragu gimana, Mbak. Kita udah melangkah kok, kita udah jegur kok. Ketika kita udah jegur ya wis, sudah terlanjur basah tuh. Oke. Sekalian basah sekalian. Nah, yang tadi saya ceritakan bahwa saya berpolitik, saya di partai itu saya tujuan awalnya dulu hanya mencari teman. Hanya mencari teman, kita punya teman. Oh dulu saya kalau di PDI Perjuangan kan banyak pejabat tuh yang dari PDI Perjuangan. Yep. Waduh, saya senang banget. Ketemu salah satu pejabat. Ketemu salah satu pejabat itu, waduh, apa ya? Pengen banget foto. Karena saya mengagumi hanya bisa, sosok. ya saya hanya bisa melihat mereka itu di TV. Sekarang ketemu Waktu langsung. saat itu saya belum masuk, saya belum ada di dalamnya. Saya wah, apa iso aku ketemu sama mereka begitu. Ternyata bisa. Begitu ketemu dengan pejabat-pejabat, ketemu dengan ternyata ya setelah ketemu ya begitu. Gitu. Mereka ramah, mereka baik. Oh, ternyata begini ya enjoy dan akhirnya kan terbiasa. Ketika terbiasa kan akhirnya ketemu mereka ya wis lah kan begitu. Beda dengan dulu awal mula kita masuk ketemu pejabat ya waduh pengennya foto. Ini sekarang kita boro-boro mau foto. Udah capek begitu. Sekarang udah jadi teman sendiri. Ya, udah jadi teman sendiri, foto tinggal foto aja. Mas Andre, 2024 masih lama lah, masih beberapa bulan lagi lah ya. Ya. Memaintain stamina jenengan gimana? Waduh, kalau mau dibilang tuh, kalau orang politik Mbak, kayak saya, itu dilihat 2024 masih panjang enggak Mbak? Itu dikit lagi Mbak, bentar lagi. Okay. Ya, karena kan kita mikir, waduh, semakin mendekati ke sini nih, semakin kita tuh semakin berdebar-debar gitu loh. Jadi berdebar-debarnya apa ya Mbak ya? Semangat iya, terus persiapan secara fisik, secara mental iya. Karena beberapa waktu sudah dekat Mbak. Kita bilang ini sekarang bulan apa nih? Mei. Padahal besok Februari. Kalau orang awam udah nggak ada setahun itu sih Mas. Iya, kalau orang awam lihat wah cek Masih suwi. jauh. Masih lama begitu. Tapi kalau kita enggak, wah waktu sudah mepet sekali ini. Berarti semakin dikencengi malahan. Ya, kalau saya sendiri semakin dikencengi. Semakin dikencengi dengan cara apa ya? Kita banyak-banyak turun ke bawah lah. Berarti setiap bulan ini udah jadwalnya udah padat nih. Kemana Ya, kemana gitu. Sudah mulai padat, sudah mulai disusun. Jadwalnya kemana. Ini paling tidak kita mengenali konstituen kita lah. Iya. Gampang. Sejauh ini dari 2022 ya jenengan persiapannya ya. Proses membranding diri itu jenengan sudah sampai tahap apa? Banyak hal Mbak yang saya lakukan Mbak. Yang saya lakukan salah satu saya itu turun ke bawah menemui tokoh-tokoh masyarakat dari camat, lurah, RW, RT dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dapil saya ini itu saya harus temui mereka. Minimal saya secara birokrasi saya izin. Izin dulu oh ya bahwa saya mau masuk wilayah ini. Mereka itu kalau diwongke itu welcome. Jadi memang kalau di lapangan turun ke bawah apa ya, kita punya program, kita punya ide, gagasan dari 100 orang. Ini kita ambil contoh sampel 100 orang ya. 100 orang itu
belum tentu 100% itu suka. Bisa jadi yang sukanya 20%, bisa jadi hanya 30%. Bahkan dari 100 yang kita undang, 100% nggak suka sama kita. Ada, Mbak. Gitu. Nah itu, ya itu tadi bagaimana cara kita pendekatan ke mereka. Itu aja sih. Oke, Mas Andre, Ya. harapannya ke depan seperti apa untuk gelaran pemilu ini nanti? Harapannya Ya untuk pemilu ya. kontestasi. Ya. Untuk kontestasi pemilu ya saya harap di sini itu untuk masyarakat Indonesia karena ini adalah pesta demokrasi yang dilakukan di seluruh Indonesia serentak pada tanggal 14 Februari 2024 itu serentak semuanya libur dan semuanya harus wajib Datang ke TPS. datang ke TPS untuk mencoblos DPR kota atau kabupaten, DPR provinsi, terus DPD RI, dan terlebih presiden. Nah itu kita harus mempersiapkan diri kita khususnya untuk masyarakat jangan pernah terprovokasi. Oke. Jangan pernah terprovokasi dengan adanya apa ya yang mereka siarkan, yang para calon pengikut kontestasi nanti yang mereka siarkan itu membawa perpecahan. Jangan sampai itu yang dipilih. Jadi masyarakat harus benar-benar teliti. Kira-kira ini untuk Indonesia bagaimana? Jangan sampai nanti yang menyebabkan perpecahan malah dipilih. Itu repot. Gitu. Karena kalau mereka masuk, ya pasti Indonesia nggak akan mungkin bersatu.